pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin, Pak. Oh iya. Bisa saya mulai, Pak? Baik, silakan. Begini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang keduanya benar secara moral tetapi salah secara aturan, berarti itu merupakan dilema etika. Sementara jika situasi tersebut memilih antara benar atau salah, itu merupakan rujukan moral. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi biasanya dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengedepankan keputusan bersama. Jadi dalam hal ini saya mengajak dewan guru ataupun dewan-dewan terkait dalam mengambil keputusan. Kemudian, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi dalam langkah-langkah menyelesaikan suatu kasus itu biasanya yang pertama saya mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya ambil. Kemudian mendiskusikan dengan dewan terkait, baik itu dewan guru, komite, bahkan kami biasa berdiskusi dengan pengawas pendamping maupun dinas pendidikan. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kembali itu musyawarah, saya pikir itu paling efektif. Jadi setiap keputusan diambil, keputusannya diambil dengan bersama-sama, baik itu dewan gurunya maupun komite, itu paling efektif menurut saya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi ada beberapa tantangan dalam mengambil keputusan. Yang pertama, biasa terjadi konflik kepentingan. Nah, itu salah satu tantangan. Kemudian tekanan dari luar, dari orang tua siswa, itu merupakan juga tantangan. Kemudian yang terakhir, membuat keputusan. Nah, ini tantangan yang paling besar menurut saya. Kemudian, Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, baik itu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi dalam pengambilan keputusan biasanya tidak ada tata kala tertentu, apalagi jika sifatnya kasus tersebut itu mendesak. Kami biasanya menyelesaikan secepatnya juga. Namun jika kasus tersebut bisa dijadwalkan atau misalnya tidak terlalu urgen untuk diselesaikan, biasanya kami jadwalkan pada jadwal-jadwal tertentu. Bagus sekali, Pak, penanganan kasusnya. Kalau seperti ini, Pak, adakah kira-kira
kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, jadi dalam penanganan kasus itu yang paling berpengaruh dalam hal itu yaitu Dewan Guru, komite pengawas, bahkan dinas terkait itu biasa menjadi rekanan kami dalam pengambilan keputusan. Baik, dan kira-kira Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran yang dipetik di sini yaitu setiap masalah usahakan diputuskan dengan keputusan bersama. Saya kira itu pembelajaran paling bermakna bagi saya. Pokoknya semua masalah harus diselesaikan secara bersama. Bagus sekali Pak. Jadi permasalahan itu harus kita lakukan dengan cara bekerja dengan tim di sekolah itu ya Pak ya? Iya, betul. Sama-sama. Ya, bagus sekali Pak. Terima kasih Pak atas wawancaranya ini Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.